supaya kita lebih diberkahi. Dengan bismillah kita mulakan awal acara di siang ini. Silih beripat, sirih berpinang, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Buya Mahir Nasabella yang amanat sebagai alumni SMP Negeri 1 Dumai. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Faisal. Yang kami hormati Bapak Senario, Anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Baiklah, mengawali acara ini bukan lebah sembarang lebah, lebah hingga di ranting pohon, bukan sembah sembarang sembah, sembah adat rumput lain. Kita saksikan tari persembahan dari SMP 1 Dumai.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, para undangan yang kami hormati, agar seluruh rangkaian acara ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon kepada Ustaz Gamal Abdul Nasir untuk memandu doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. Pada hari ini kami berkumpul ya Allah, para alumni SMP 1 Dumai di gedung yang megah ini, bersempena untuk menjalin silaturahim di antara kami ya Allah, sehingga kami bisa saling tolong menolong, saling mendoakan dan saling mensupport. Pada kesempatan ini kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Betapa banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah, banyak perintah-perintahmu yang belum kami laksanakan, tapi justru banyak laranganmu yang kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami sebagai anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami, yang selalu membuat mereka gembira, selalu membuat mereka tersenyum ya Allah, sampai akhirnya Engkau memanggil orang tua kami yang tercinta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, kami bermohon kepadamu, terangilah kuburannya ya Allah, Engkau lapangkanlah kuburannya ya Allah, Engkau tempatkan mereka bersama orang-orang yang soleh ya Allah, dan Engkau jadikan kuburannya sebagai Raudatul Jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seorang tua kami dalam kubur ya Allah, kami sebagai anak bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah siksa itu ya Allah,
Hentikan siksa itu ya Allah, hentikan siksa itu ya Allah. Kemudian kita inilah dapat kami persembahkan untuk menyelamatkan orang tua kami yang sedang disiksa. Ya Rahman-Rahim, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, Engkau berikanlah pemimpin untuk bangsa kami Indonesia ini ya Allah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, sehingga bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun wa ibadun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rahman Rahim, akhirnya kami bermohon kepada-Mu ya Allah, kami sebagai masyarakat Tuhan, kami sebagai alumni SMP 1 Dumai ya Allah, Engkau perkuatlah silaturahim di antara kami ya Allah, Engkau perkuatlah persatuan di antara kami ya Allah, sehingga kami sebagai insan-insan yang satu alumni ya Allah bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk membangun kota Dumai yang kami cintai ini ya Allah. Lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci Al-Quran, kalam Tuhan buat pedoman hidup orang beriman. Laporan Ketua Panitia, mari kita dengarkan supaya acara boleh berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera kita semua. Izinkan kami menyampaikan laporan panitia pelaksanaan pelantikan IK SMP Negeri Dumai tahun 2023. Laporan panitia pelantikan pengurus IK SMP Negeri 1 Dumai masa bakti 2023-2028. Kepengurusan Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Dumai terbentuk berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juni tahun 2003 dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan nomor 08/Mubes/IK SMP Negeri 1 Dumai /6/2023. IK SMP Negeri 1 Dumai dibentuk sebagai sarana silaturahmi dan sarana berkomunikasi antara keluarga besar, lulusan, dan yang pernah bersekolah di SMP Negeri 1 Dumai. Tapi sayangnya tidak semua alumni yang mau bergabung dalam mengupayakan dan mengoptimalkan keberadaan alumni. Apakah lagi masih banyak dari kita yang tidak peduli terhadap eksistensi keberadaan IK SMP Negeri 1 Dumai. Padahal jika dilihat dari jumlah lulusan dan alumni yang dari tahun angkatan 1970 sampai angkatan 2020 berjumlah lebih dari 10.000 orang. Jika angka ini, alumni ini bisa dimanfaatkan dan dapat bersatu dengan baik, alangkah dapat berbuat lebih baik dan berkontribusi khususnya untuk alumni alma mater SMP Negeri 1 Dumai. Kemudian untuk melaksanakan pelantikan IK SMP Negeri 1 Dumai ini telah dibentuk panitia pelaksana pelantikan dengan surat keputusan nomor 1/BPT/IK SMP Negeri 1 Dumai /SK/7/2023. Peserta pelantikan adalah pengurus IK SMP Negeri 1 Dumai masa bakti 2023-2028 terdiri dari alumni mulai dari angkatan tahun 1970 sampai angkatan 2020 dan peserta alumni SMP Negeri 1 yang tidak terlibat sebagai pengurus tapi tercatat sebagai alumni SMP Negeri 1 Dumai. Waktu dan tempat
Waktu pelantikan adalah pada tanggal 23 September 2023 bertempat di Gedung Serbaguna Sri Bunga Tanjung, Kota Dumai. Biaya. Adapun biaya pelantikan pengurus IK SMP Negeri 1 Dumai ditanggung bersama secara kekeluargaan, gotong royong dan sukarela oleh seluruh alumni SMP Negeri 1 Dumai. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Sumatera Barat selaku pelindung IK SMP Negeri 1 Dumai untuk melantik kepengurusan IK SMP Negeri 1 Dumai masa bakti 2023-2028. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesilapan. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan susunan pengurus Ikatan Keluarga Alumni SMP 1 Dumai. Surat keputusan Musyawarah Besar IK SMP Negeri 1 Dumai tahun 2023 nomor 08 /IK SMP Negeri 1 Dumai /6/2023 tentang pengangkatan pengurus DPP IK SMP Negeri 1 Dumai masa bakti 2023 hingga 2028, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memutuskan dan menetapkan personil kepengurusan DPP IK SMP Negeri 1 Dumai masa bakti 2023 hingga 2028 sesuai dengan lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada seluruh personil kepengurusan organisasi DPP IK SMP Negeri 1 Dumai masa bakti 2023 hingga 2028 dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya dan mentaati semua ketentuan yang berlaku dalam organisasi. Ketiga, melakukan koordinasi antar sesama pengurus demi tercapainya tujuan organisasi DPP IK SMP Negeri 1 Dumai masa bakti 2023 hingga 2028. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Dumai pada tanggal 6 Juni, kami ulangi tanggal 4 Juni 2023, Musyawarah Besar IK SMP Negeri 1 Dumai tahun 2023, pimpinan sidang. Ketua Baharuni Hussein, anggota Dr. Ridarmin, anggota Mayan Marbun SHMA. Personil kepengurusan Badan Pimpinan Pusat IK SMP Negeri 1 Dumai masa bakti 2023 hingga 2028. Dewan Pelindung. 1. Buya Mahyildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat. 2. Kepala SMP Negeri 1 Dumai Zahlia. Dewan Penasehat. 1. Tan Sri Syahril Abu Bakar. 2. Insinyur Gamal Abdul Nasir MM. Ketiga, Lukman Syarif MA. Keempat, Surya Arfan. Kelima, Maria Umar. Keenam, Maria Umar. Ketujuh, Leni Marniati. 8, Ali Asral. Dan ke-9, Darnel. Dewan Pakar. 1. Dr. Ahmad Tarmizi Yusa MA. 2. Kolonel Dr. Samsul Bahri. Ketiga, Profesor Asri MS. Keempat, Insinyur Emri Juni Harnis MT PhD. 5. Darmansyah SH MH. Keenam, Insinyur Sukeni SEMM. Ketujuh, Marda Yunis SEMM. 8. Rozikna SEMM. 9. Latif Esos MSI. 10.
Anizar Azed. 11 Fatur Rahman. 12 Idar Nawati. Dewan Pembina: 1 Haji Ismail Sarjana Hukum. 2 Kasman Yendri SEMM. Ketiga Haji Heri Makmur. Keempat Toton Sumali. Kelima Yolsen. Dan keenam Supardi. Badan Pimpinan. Nama-nama yang dipanggil agar maju ke depan. 1 Ketua Umum Yulian Norwis. 2 Ketua Harian Eko Wardoyo. Ketiga Ketua 1 Ridwan. Ketua 2 Dr. Sri Endang Kornita. Kelima Ketua 3 Tengku Rubiah. Keenam Sekretaris Umum Baharuli Hussein. 7 Sekretaris 1 Dr. Ridarmin. 8 Sekretaris 2 Mayan Marbun SHMA. 9 Sekretaris 3 Grace Siahaan. 10 Bendahara Umum Evi Roza. 11 Bendahara 1 Farida. 12 Bendahara 2 Teti Irawati. 13 Bendahara 3 Titin Sanusi. Untuk biro organisasi: 1 Indra Sofyan. 2 Samsuri. Untuk biro dipersilakan menaik ke pentas. 3 Edward Safri. Biro Hubungan Masyarakat: 1 Ahmad Mulyono. 2 Wan Zainal. 3 Bahtiar. 4 Ebi Yuzar Eskom. 5 Laswanti Nur. 6 Gus Adiastuti. Untuk Biro Pendidikan dan Pelatihan: 1 Dr. Anda Ita Mariani MPD. 2 Sarinah Uli MSI APT MH. 3 Revita SPD. 4 Rambuati. 5 Ardinila SPD. Biro Olahraga Kesenian dan Wisata: 1 Marasoki Nasution. 2 Effendi Seyam. 3 Indra Murni. 4 Samsul Bahri. 5 Yulidar. 6 Muzir. 7 Sarifah Nafa Aisyah Esos. 8 Mujiatin. 9 Asni Aisyah MPD. 10 Widya Studi. Biro Sosial dan Keagamaan: 1 Sri Rahayu SAG. 2 Nur Alamsah SH. 3 Edi Purnomo. 4 Yus Madi. 5 Retno Wilis. 6 Mas Nur. 7 Emi Tamrin. 8 Hartati. Biro Pengembangan Usaha dan Tenaga Kerja: 1 Yanti Komala SH. 2 Rusli Sumali. 3 Sudarsi. 4 Ernita Agus. 5 Dr. Anda Zuhra Dumayanti MM. 6 Indrawati. 7 Betty Suranti. 8 Beslia Riani SPD. Biro Sarana dan Prasarana: 1 Jasman. 2 Alianto. 3 Hosolowan Panjaitan. 4 Komaria. 5 Rita Zahara. 6 Susi
Haryati. 7. Zulmi Heti. 8. Nurjani. 9. Trimurti. Selanjutnya, Biro Hubungan Dalam Negeri. 1. Erwin Mapelindo dari wilayah Sumatera Barat. 2. Ramadhani dari wilayah Jakarta. 3. Oli Mungkol dari Jakarta. 4. Surya Akbar dari Jakarta. 5. Mike Mungkol dari Surabaya. 6. Noni Handayani dari Bandung. 7. Ulik Rismauli dari Bandung. 8. Yusmiati dari Pekanbaru. 9. Eli Suryati dari Pekanbaru. 10. Siti Rahayu dari Tembilahan. 11. Zariati dari Bengkalis. 12. Kasmawati dari Bagan Siapi-Api. 13. Abdul Samad dari Dumai. Biro Hubungan Luar Negeri. 1. Among di negara Singapura. 2. Tengku Zainimar di negara Malaysia. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 4 Juni 2023. Musyawarah Besar IKA SMP Negeri 1 Dumai tahun 2023. Pimpinan sidang Baharudin Hussein. Anggota Dr. Ridardin. Anggota Mayan Marbun, Sarjana Hukum MA. Selanjutnya kita saksikan prosesi pelantikan pengurus IKA SMP Negeri 1 Dumai masa bakti 2023-2028 kepada yang terhormat Bapak Mahyildi Ansarullah selaku pelindung organisasi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak Ibu saudara sekalian dilantik dan menentukan sumpah dan janji, terlebih dahulu saya akan menanyakan, bersediakah saudara-saudari yang akan dilantik menjadi pengurus SMP Negeri 1 Dumai dengan masa bakti 2003-2008? Ya. Bersediakah Bapak Ibu saudara-saudari memikul tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Bapak Ibu saudara-saudari? Ya. Sebelum saya lantik, saya mempersilakan Bapak Ibu saudara-saudari berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, kami pengurus Badan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 1 Dumai dengan masa bakti 2023-2028 dengan ini berjanji: 1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan prinsip-prinsip kekeluargaan dan persaudaraan. 3. Menjalankan anggaran dasar rumah tangga sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi serta siap menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta aturan organisasi IKA SMP Negeri 1 Dumai. Dumai 23 September 2003 yang melantik Mahyildi Ansarullah. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Beliau Mahyildi bersama Bapak Ketua Umum. Dan setelah ucapan selamat ini dilanjutkan dengan foto bersama. Rindang sungguh pohon rambutan, tak kalah rindangnya pohon cermai. Serentaknya untuk pengurus IKA SMP 1 Dumai yang baru ditentukan.
semoga berkiprah untuk kemajuan pendidikan di Kota Dumai. Ya, diberikan foto bersama, kami mohon Pak Wali Kota. Untuk pembagian penyerahan cendera mata untuk Bapak Pria Mahyani berupa baju dengan kenangan mata warna putih ketika SMP yang dan sedikit warnanya masih warna ketika SMP juga kami menunjukkan bisa apa silakan terus yang di atas kertas. Ini Pak. Ini Pak Dario. Pak Wali. Ya, Pak Wali. Ya. Tadi itu kami pakai bertiga dengan Noveko. Dario. Dapat. Santai lah. Nah, dengan plakat kali ya. Nah, salah. Bang, 1, 2, 3, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin rasulillah main. Yang kami hormati pelindung IKA SMP 1 Negeri Dumai Bapak Buya Mahyani. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau Bapak Sunario. Yang kami hormati penasihat kami Datuk Tan Sri Abu Bakar Saril Abu Bakar. Yang kami hormati Bapak Ustadz Gamal Nasir. Yang kami hormati Dewan Pakar, Dewan Pembina yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati para undangan dan para alumni SMP Negeri 1 Dumai yang baru dilantik, dan para undangan teman-teman senior maupun junior alumni SMP Negeri 1 Dumai yang kami banggakan. Pertama-tama, paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di gedung yang megah ini dalam rangka pelantikan pengurus SMP Negeri 1 Dumai periode tahun 2023 sampai dengan 2028. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di bulan hari kita mendapat semangat dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
SMA Negeri 1 Dumai mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan sudah menanti kami pada hari ini. Mudah-mudahan IKA SMP Negeri 1 Dumai dalam membangun terutama Dumai ke depan, kami bersama-sama seluruh pengurus termasuk bidang-bidang tadi Pak Wali Kota sudah betul bisa berkontribusi bersama-sama. Begitu juga kita bisa menjalin silaturahmi, paling utama kerjasama dan kekompakan kita bersama dalam menjalin hubungan silaturahmi ke depan. Dan saya berharap kepada seluruh pengurus, ayo kita sama-sama membangun rumah ini ke depan. Dan kami harapkan kepada Pak Wali Kota, mungkin sekolah yang paling tertua SMP Negeri 1 Dumai, Pak, bentuknya begitu-begitu saja. Kami berharap ke depan bagaimana kita sama-sama ke depan. Dan di pengurus ini, Pak, banyak juga pejabat, mungkin pejabat-pejabat yang sudah dihasilkan dari SMP Negeri 1 Dumai, termasuk Bapak Gubernur kita dan tadi ketua harian kita juga pejabat dari SMP Negeri 1 Dumai, dan banyak yang lain juga. Ada juga rektor, ada juga ketua dekan, begitu juga yang lain-lain. Bisa sama-sama kita ke depan berkontribusi membangun Dumai ini ke depan. Saya harapkan kekompakan kebersamaan kita jalin bersama dengan pemerintah Kota Dumai untuk membangun lebih baik lagi ke depan. Dan itu harapan kita semua. Dan kami atas nama pengurus dan ketua menyampaikan ucapan selamat kepada semua teman-teman, dan ayo kita bersama-sama menjaga kebersamaan, kekompakan dan persatuan bersama dalam membangun organisasi SMP Negeri 1 Dumai, begitu juga berkontribusi kepada pemerintah Kota Dumai ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan cukup sukses, dan kami hanya menyampaikan ribuan terima kasih. Semoga apa yang dilakukan mendapat pahala dari Allah SWT. Dan juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pelindung kita, begitu juga Pak Wali Kota, Pak Naryo, dan penasihat-penasihat kita yang sudah membantu kami, dan begitu juga kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, cincin tuan-tuan, puan-puan, para jabatan kami muliakan, kita dengarkan kata sambutan dari salah seorang tokoh masyarakat. Kepada masyarakat dianya ramah, kepada tua ia merendah, kepada yang muda ia mengalah, kepada sebaya seiring langkah. Kami persilakan kepada Dato' Tan Sri Syahril Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dumai ke Bukit Tinggi, singgah sebentar di Kelok Sembilan. Buya alangkah senang rasa di hati. Buya Mahelmi hadir memberikan harapan. Pertanyaan pertama buat Pak Wali Kota, Pak Faisal, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kita banggakan sebagai pimpinan kita di Kota Dumai ini, di kampung halaman kita ini, kota apapun, kemanapun kita sudah melanglang buana, tetap juga Dumai di dalam hati. Betul dah? Kemana-mana dipindahin, tapi tetap juga Dumai kampung halaman. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan. Pertama dulu sebagai adinda, karena beliau di angkatan 84, ya kan? 83, sama dengan Mas Eko. Kemudian lagi
sebagai buya kita. Selanjutnya sebagai Gubernur Sumatera Barat, tepuk tangan sekali lagi yang hangat buat Buya, karena beliau ini malam-malam tadi tengah malam dia berangkat dari Padang dengan agenda yang penuh, yang kita ini mengundangnya tak sampai 24 jam. Biasanya kalau di Sumbar itu atau biasa sebagai gubernur minta jadwalnya mau 2-3 bulan. Saya aja dengar kemarin salah satu masyarakat yang ingin jumpa dengan Buya lah di Sumatera Barat sana, ada agenda dari Riau, berminggu-minggu pening tuh panitia yang Buya. Kebetulan ada orang kita di situ, siapa yang bisa bicara sama Buya, ya kan, untuk menghadirkan Buya di dalam acara mereka. Tapi ketika SMP 1 diundang, ini bukti beliau hadir di tengah-tengah kita. Sulit mengungkapkan dengan kata-kata Buya. Ucapan terima kasih kami di tengah-tengah tugas mulia yang Buya emban, baik sebagai kepala wilayah pemerintahan maupun sebagai Buya dengan jadwal ceramah yang penuh. Dan subuh tadi sempat juga memberikan ceramah di masjidnya Muslimin di Yayasan Pak Senario. Kita hadir di masjid legendaris tadi, yang dulu waktu zaman kita di Dumai masih biasa-biasa saja, tapi hari ini masjidnya luar biasa, pakai eskalator, ya kan? Pak Wali, masjid kita itu pakai eskalator? Belum ya, Dumai Islamic Center. Mudah-mudahan nanti mengimbangi. Jadi dua mungkin di Riau ini masjid yang pakai eskalator itu. Satu Masjid Raya An-Nur, ya kan? Yang satu masjid yang Muslimin. Kemudian hadir juga wakil kita di DPRD Provinsi Riau yang selalu membawa nasib baik orang Dumai, orang Bengkalis maupun orang Meranti, Pak Sunario. Tepuk tangan dulu buat beliau. Ini wakil wali kota pada zamannya, saya lupa tahunnya, tapi pernah lah wakil wali kota ya. Kemudian lagi Buya, saya sengaja menyebut nama abang-abang kita hari ini yang hadir di tengah-tengah kita ini, senior-senior kita. Ada Bang Ismail ya, sarjana hukum, notaris. Bang, silakan berdiri Bang. Ini tahun 67 masuk di SMP kita ini, tamat di tahun 70 bersama dengan Kak Maria. Mana Kak Maria? Kak Maria Umar ya. Kemudian ada juga, ini saya kalau tak sebut namanya mati saya nanti, sumpah. Bah saya nih, paman saya, pakcik saya, Nazaruddin Aziz. Ini angkatan sama mungkin ya, angkatan 70 ya, Bang. Berdiri Bang, Bang. Ini Pak Wali kalau tak sini tak bisa kita perintahkan dia nih, hajab kita dibuat dia nanti. Hari ini bolehlah kita minta dia berdiri kan. Tapi sayangnya dia nikah pula dengan kawan kita. Bayangkanlah, terpaksa saya panggil Kak Yah atau Makcik jadi ya. Panggil Yah atau panggil Makcik. Ini pada kawan pramuka kami nih. Kemudian lagi senior kita yang hadir ada Bang Marreulis, Bang Astral, silakan berdiri ya kan. Bang Marreulis sama Bang Astral. Satu lagi Solo, mana Bang Solo? Bang Solo. Kemudian banyak nih saya senior ini. Mungkin saya tak sebut satu ya, tapi kalau bisa saya senior tolong berdiri lah di angkatan 75 ke bawah ya kan, biar Pak Wali tahu ada Kak Maria ya kan? Pak Gubernur biar tahu ya. Tapi Pak Gub, senior kita ini, senioritas khususnya lebih kuat berjalan daripada kita. Saya begitu sampai ke puncak puncak Lawang kan, saya tak bisa naik ke atas. Kak Maria dengan lain-lain ini yang umur dekat 70 itu, dia naik sampai ke atas. Tak sanggup lagi kita ikutnya. Luar biasa memang. Kemudian lagi tentu mantan ketua kita, Ustaz Abdul Gamal Abdul Nasir. Gus Gamal, ini Buya. Ya, hari ini beliau sudah menjadi ketua organisasi Islam terbesar juga di Indonesia, Ketua Perti Provinsi Riau. Luar biasa, tepuk tangan ini.
Udah memang dengan Buya Mahyaldi dia. Karena cara kerti kongresnya San Buya ya. Dan kebetulan ketua umum parti ini teman-teman kami di KNPI Buya, Bung Sarfi ya, sekarang sudah menjadi Buya juga. Seterusnya, kalau ketua dengan apa sudah ya. Siapa lagi senior kita, Bung Gamal, ya kan? Ada notaris, macam-macam profesi kawan-kawan, ada doktor tadi yang dosen, dan saya mungkin mengingatkan kepada kita semua, ada satu teman kita yang perlu nanti kita beri penghargaan khusus buat senior kita, Marda Yulis, atas terobosannya mendirikan perguruan tinggi dahulunya, mulai dari tingkat akademi bersama-sama dengan adiknya ya, kemudian sekolah tinggi. Hari ini sudah menjadi Universitas Dumai. Kasih aplaus dulu. Kasih aplaus. Ini tokoh visioner. Saya dengan beliau ini sejarahnya banyak nih. Saya, Ali Astral, Marda Yulis, kami dibina oleh Kak Wandi, sama-sama pramuka dulu ya. Tapi saya nasib saya lebih bagus waktu itu. Saya SD kelas 6, mereka di kelas 1, saya jadi ketua regunya. Awalnya orangnya protes juga. Mengapa udah SD pula jadi ketua? Saya tahu dia berunding-runding. Karena semua di bawah saya itu ya SMP semua. Saya kelas 6 SD. Mereka berunding-runding, apa SD ini yang mimpin kita katanya. Tapi itu ternyata memang menjadi pemimpin itu harus lebih unggul gitu. Saya belajar luar biasa waktu itu tentang teknik pramuka, tekpram. Ya. Akhirnya mereka baru menyerah. Nah, begitu kami ada hiking, dia tak bisa menjawab, baru saya keluarkan ilmu. Karena saya belajar itu sudah, saya terjawab. Baru dia mereka loyal. Dan saya ada bangga lagi, saya masuk SMP disambut oleh abang-abang ini, luar biasa seperti itu. Ya, Bang Baru di sini dalam waktu ke depan ini bersama-sama dengan Pak Wali Kota, kita akan jadikan, ya kan, sebagai perintis nanti, dan Pak Wali menjadi keluarga besar kita, Pak Wali, bersama-sama dengan Pak Sunario, karena sama-sama hari ini sudah kita memakai jaket ini, bersama-sama dengan Buya Mahyaldi, sudah menjadi keluarga besar dari alumni Ikatan SMP Negeri 1 Dumai. Tadi Bang Ismail berbisik, ini biasanya bacaro nih pakai baju ini gitu ya kan. Nanti acaranya kemudian, ya, komitmennya kemudian. Kami minta dengan Pak Wali dengan segala hormat, mohon mungkin Buya juga sependapat. Sekolah kita itu sampai hari tak punya aula, Pak Wali. Tidak ada aula SMP. Waktu terakhir Pak Jumat menjadi wali kota, ini sudah mulai kita urus, kita rintis. Waktu itu kita berharap anggarannya dari APBD provinsi, karena kita tahu juga soal anggaran kita. Tapi terbentur juga sekolah kita di SMP, tak mungkin dananya masuk dari APBD provinsi. Kebetulan yang rumah panjang itu sekarang yang menjadi KP itu dulu incaran kami dulu untuk kita mendirikan aula supaya bisa adik-adik kita membuat acara, dia punya gedung tersendiri. Karena ada pemikiran kawan-kawan mengusulkan kepada Pemda Kota Pekanbaru Dumai untuk memindahkan sekolahnya. Tapi ada lagi yang berpendapat janganlah sekolah itu dipindahkan, karena itu sekolah kita yang bersejarah. Pak Gubernur saja sudah merasakan begitu mau legalisasi Zada, SD 9 sudah ternampak lagi kan, bingung juga gitu kan, padahal itu kan monumen. Jadi mungkin di sini Pak Wali mungkin bisa di tanah ini mungkin gedungnya mungkin tak perlu terlalu besar seperti ini, tapi ada aula lah untuk anak-anak SMP kita ini bisa beraktivitas, punya ruangan tersendiri. Mungkin Pak Wali bisa nanti menganggarkan atau membuat aula untuk SMP. Saudara-saudara, teman-teman yang berbahagia, tadi sudah saya katakan bahwa kita takkan mungkin bisa melepaskan Kota Dumai dari ingatan kita. Inilah yang menjadi impian kita, bagaimana kampung kita ini bisa berdiri megah. Karena kita, termasuk Pak Wali, kan kita tak apa-apa Gubernur, kita tak pernah segan-segan. Dimanapun kita berada, kita tetap bilang kita orang Dumai.
Ya Pak Gudang, kalau Pak Gubernur bertugas di Sumatera Barat, tetap bilang, beliau pernah ada di Dumai. Karena Dumai ini memang ingatan kita besar di sini, bersekolah di sini, maka kita berharap di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota kita ini, Dumai ini semakin berkembang dengan pesat dan bisa mengambil titik-titik strategis dalam rangka pembangunan di Riau di ke depan. Karena bisa suka atau tidak suka, sama-sama kita lihat, mudah-mudahan kita berumur panjang, kota kita ini akan menjadi kota terbesar, ya kan, sesudah kota Pekanbaru, dan bukan tidak mungkin di sini akan menjadi ibu kota provinsi Riau Pesisir yang sedang kita perjuangkan. Setuju? Dalam rangka menghadapi ini, maka saya katakan Bang Mardulis ini luar biasa. Dia sudah mendirikan Universitas Dumai. Macam mana Pak Wali nak mendirikan Universitas Dumai lagi? Sementara namanya sudah berada di tangan beliau. Mungkin Pak Wali mendirikan Universitas Negeri Dumai, tapi yang namanya Dumai itu sudah melekat sama Bang Mardulis. Maka di sini kita perlu memberi penghargaan khusus buat beliau atas atas perjuangannya sebagai tokoh pendidik di Kota Dumai ini. Perintislah pendidikan perguruan tinggi. Ya, kemudian Pak Sunario juga ikut di situ kan. Kita kemarin bermusyawarah di sekolah tingginya Pak Sunario di Bukit Batrem. Ini semua mungkin ke depan kepada Pak Wali dan Pak Sunario sebagai yang mewakili masyarakat di dapil Riau Bengkalis, Dumai dan Meranti. Kita sama-sama tahu ini Pak Gubernur, problem kami di Riau sekarang, ada tanah-tanah masyarakat kita yang berdiri secara umumnya di wilayah konsesi, dulunya konsesi Kaltek dan Chevron. Hari ini sudah menjadi konsesi PHN. Kemudian ada lagi sepanjang jalan Dumai menuju Pekanbaru, itu dari median jalan ada yang mengatakan 50 meter kiri kanan jalan tak boleh membangun, ada yang mengatakan 100 meter kiri kanan tak boleh membangun. Yang paling mudah saya sebutkan, kalau salah di Bukit Kapur atau di Bukit di Bukit Tunas, di Kota Duri. Kota Duri kiri kanan itu masuk sekarang di tengah-tengah kota itu daerah badan median jalan, sehingga masyarakat kita yang punya sertifikat pun sertifikatnya tak berlaku diagunkan ke bank. Ini yang pertama-tama saya juga minta kepada Pak Sunario sebagai wakil rakyat, kita sama-sama memperjuangkan supaya Presiden berkenan mengembalikan ini buat masyarakat, sehingga tak ada lagi yang masyarakat kita yang mendirikan rumah atau pemukiman di atas tanah konsesi. Mungkin konsensinya dilepaskan untuk masyarakat. Ini akan tertolong Pak Nario, ribuan masyarakat di sepanjang jalan. Saya kira bukan 1 kursi untuk DPR RI, mungkin ada 3 kursi itu suaranya untuk DPR RI. Termasuk Bang Icut, ya kan? Kalau jadi anggota DPR, tolong itu dibicarakan. Sama-sama dengan kawan-kawan semua, kami mengimbau dalam kesempatan ini, sebentar lagi akan ada hal besar, mulai dari pileg, pilkada, sampai ke pilpres. Untuk pileg, mungkin banyak kawan-kawan kita yang ikut, baik calon untuk DPRD Kota Dumai, DPRD Provinsi Riau, maupun untuk DPR RI. Hari ini kawan-kawan kita yang menjadi caleg, mari kita bantu, ya kan? Mari kita bantu. Ada ungkapan kata-kata Melayu, kalau kita ada pelitu, mengapa pakai lilin? Kalau ada orang itu, mengapa pilih orang lain? Kalau bantu mungkin suaranya tak ada, tapi telepon pada semua sanak keluarga. Kalaulah anggota DPRD Kota Dumai ini ada wakil kita dari SMP, kawan kita, Pak Wali mungkin bisa menjadi mitranya, mungkin bisa berunding, ya kan, kebijakan apa yang diambil. Begitu juga di provinsi. Hari ini Pak Gubernur, terus terang saya katakan, banyak hal-hal yang saya bisikkan ke Pak Sunario, minta tolong perjuangkan di DPRD provinsi. Alhamdulillah, dari sekian banyak anggota DPRD yang berasal dari dapil kita ini, Pak Sunario ini terdengar suaranya.
Kalau yang lain itu macam iklan mobil kijang, mobil panter, hampir nyaris tak terdengar. Dia mewakili kampung kita, mewakili Dumai, mewakili Bengkalis, mewakili Meranti, sampai di Pekanbaru itu dari iklan tadi. Macam iklan mobil panter, nyaris tak terdengar. Jadi kita berharap kawan-kawan nanti mudah-mudahan berhasil. Ini bukan hanya cita teman-teman, mungkin ini cita-cita kami semua. Dan khusus kepada Buya Mayardi, kami juga menaruh harapan yang besar. Buya bisa melanjutkan kepemimpinan di Sumatera Barat, mudah-mudahan tetap mendapat amanah. Bahkan lebih dari itu, kalaulah kebetulan partainya Buya, koalisinya Buya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, kami ini berharap Buya yang bisa menjadi Menteri Agamanya. Setuju tak? Kalau memang harus berjuang, kami datang ke Presiden terpilih ini, kami datang besok. Datang ramai-ramai, tolong Buya Mayardi menjadi Menteri Agama. Sudah teruji, ya, betul? Terima kasih. Mari kita doakan. Ustaz Kamal selalu menyebutkan kita mari bersama-sama berjuang, saling mendoakan, ya kan? Saling membantu teman-teman. Sekali lagi selaku pelindung dari IKSMP ini, kami mengucapkan dengan Gus Kamal ini, dengan kawan-kawan, selamat kepada kawan-kawan yang terpilih menakodai Ikatan Keluarga Alumni ini, badan pengurus pusatnya. Kami sekali lagi mengucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini kita bisa bermitra dengan pemerintah daerah lebih bagus lagi. Dan dalam waktu dekat ini saya sudah bicara dengan Ketua Dewan Pakar Dr. Tarbiji untuk kita melakukan seminar tentang penanggulangan banjir di Kota Dumai ini. Setuju? Pak Wali ada di sini, nanti sama-sama kita membantu Pak Wali. Ini tidak bisa dengan dana APBD saja, APBD Kota Dumai, APBD provinsi, tapi harus masuk juga dana dari pusat, dari APBN, bahkan mungkin bantuan luar negeri. Karena tak guna Kota Dumai ini kita bangun akhirnya, kalau akhirnya datang banjir, habis rumah-rumah cantik ini, rumah-rumah elok kawan-kawan kita di rumah ini, begitu datang banjir, nilainya menjadi jatuh. Mari sama-sama, karena saya rasakan rumah mak saya itu terendam banjir hampir tiap minggu. Ya kan? Sedihlah melihatnya, tapi macam mana? Kita membantu Pak Wali Kota, kita tahu dalam Pak Wali tidak cukup panjang untuk menyelesaikan itu. Siapapun menjadi Wali Kota itu tak akan selesai. Kalau kita tak bekerja sama dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah yang lain, dan bahkan karena Pak Gubernur Buya Mayardi ini adalah teman kita, saya yakin beliau punya kiat-kiatnya bagaimana membantu Dumai nanti. Insya Allah kalau beliau sempat, beliau mungkin salah satu narasumbernya nanti. Ya Pak Gubya, kami mohon dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal Skybus, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh manis buah rambutan tumbuh subur di depan halaman. Selamat datang Buya Mayardi beserta jemputan di Kota Dumai, kota idaman. Alhamdulillah, masyukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami muliakan Al-Mukarram Gubernur Sumatera Barat Buya Mayardi Ansarullah yang hadir pada hari ini luar biasa. Yang kami hormati yang anggota DPRD Kota Dumai Provinsi Riau, Bapak Dr. Senario. Yang kami hormati para penasihat, ada Datuk Saril Bakar. Tadi saya bisik, tuh mana-mana Datuk ya. Senyum dia Buya, mantannya. Ada yang sana di belakang katanya. Yang kami hormati Bang kami, Bang Abdul Gabram Nasir yang hadir hari ini. Dan kami hormati para pelindung yang hadir dan yang kami banggakan. Ini juga Ketua Umum. Kalau bilang Bang Cut kalau bilang kan, karena kami mantan Sekda Meranti, kami kenal beliau. Selamat Bang, dan insya Allah amanah memimpin nahoda Ikatan Alumni SMP 1. Kita hormati ketua harian yang hadir, Bapak Ibu yang kami banggakan, ini para senior yang hadir, dan insya Allah berkah untuk Ikatan Alumni SMP 1. Silaturahmi ini terus terjalin, dan kami yakin ini banyak orang-orang yang pengalaman, yang pejabat, yang mantan pejabat, yang juga dari akademisi. Saya yakin kontribusi Bapak Ibu sekalian sangat kami tunggu untuk bangun Dumai ke depan. Bapak Ibu sekalian, Buya,
Sekarang Dumai punya tagline kembar, Kota Idaman dan Dumai Berhikmat. Ada 7 hikmat yang kami lagi proses Bu ya. Secara IQ, indikator kinerja utama, alhamdulillah target 2025 semua sudah terpenuhi 2003 nih Bu ya. Pertama hikmat kesehatan. Hari ini alhamdulillah kita Dumai semuanya sudah wasit, sudah ditanggung semua untuk kesehatannya. Lebih kurang 40 miliar. Termasuk juga mobil ambulan Bu ya. Dulu kami siapkan juga karena ada keluhan Pak Wali, kami tunjuk tak punya kendaraan. Alhamdulillah setiap dua kali seminggu kita siapkan untuk transportasinya. Kami berharap warga Dumai tak mampu tidak lagi mengeluh masalah kesehatan. Dan ini alhamdulillah berkah Bu ya. Tahun ini ada 3 rumah sakit besar terbangun. Allah bros, insya Allah target kami belum 10 clear. Nanti tahun ini juga Safira akan bangun di Lubuk ini sudah kami proses, dan juga ada rumah sakit swasta di Purnama. Untuk apa? Next, rumah sakit kita akan melayani sesuai haknya saja. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang VIP biarlah di awal bros, Safira, ada Jasmine, ada yang sakit swasta. Insya Allah saya yakin. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, meski rumah ini ditunjuk regional oleh Kemenkes, wajib melayani Bengkalis dan Rohil. Karena mohon maaf Rohil hari ini dokter saya tidak lengkap, Bengkalis juga walaupun TBB, dokter juga terkendala dokter. Kenapa? Emang di pulau tidak semua dokter saya mau di pulau. Dia lebih nyaman di Dumai. Kenapa? Mudah kemana-mana karena di darat, mudah ke Jakarta, mudah kemana. Sehingga insya Allah ini juga suatu peluang untuk kita. Dan ke depan insya Allah kami juga membangun poliklinik. Insya Allah tahun ini Januari kita akan bangun 3 lantai. Itu apa? Agar semua dokter spesialis ada polinya. Sehingga insya Allah untuk mengurangi, dan ini jadi peluang kami. Karena kami berharap usia harapan hidup Kota Dumai Bu ya juga tertinggi. Jadi yang meninggal Bu sudah memang jauh 74 umurnya. Jadi mau nggak mau kita memang harus maksimalkan untuk poliklinik, puskesmas lansia. Tahun depan Bapak Ibu sekalian yang SMP yang sekolah yang puskesmas di dekat SMP Negeri 1 kita akan kembalikan juga ke kitohnya. Yang lansia hari ini bercampur Bu ya karena banyak penduduknya. Insya Allah kita akan bangun ke depan jadi lansia spesial, nanti ada sahabat ambulan, sehingga insya Allah juga ini bisa maksimal untuk melayani lansia-lansia Kota Dumai yang hari ini cukup tinggi umurnya. Sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian kami berharap untuk masalah kesehatan insya Allah clear untuk 2023-2024, sehingga kami bagai-bagai meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang insya Allah tahun ini semua puskesmas sudah melayani 24 jam, baik melahirkan dan sebagainya sudah 24 jam. Kami terakhir dibangun di Bukit Kapur tahun ini clear. Jadi berharap 2023 semua masalah clear. Yang kedua hikmat pendidikan Bu ya. Hari ini insya Allah kami telah menganggarkan beasiswa pendidikan, dan kami hari ini dengan Kadis Pendidikan Bapak Ibu sekalian lagi mengejar untuk apa? Agar membentuk karakter anak dengan program siswa beradab. Ini berkah juga kami dampingi akademisi baik dari UIR, dari UNRI, dari UIN. Kenapa? Ada tolak ukur, ada angka. Kami tidak hanya bicara saja, karena kami perlu angka real. Dalamlah progresnya cukup baik. Hari ini Bapak sekalian kita telah bagi buku siswa beradab ke anak SD dan SMP Bu ya. Yang Muslim sesuai dengan Muslimnya, 5 waktunya, doa pendeknya, dan plus hafalan juz 30-nya. Ini berkah Bapak sekalian. Anak kita sekarang di Dumai sudah 3.300 anak sudah hafal juz 30 Bu ya. SD negeri dan SMP negeri. Tahun depan target kami, tidak tahun ini target kami ada 4.000 anak akan hafal juz 30. Saya yakin Bapak sekalian itu Muslim. Yang non Muslim juga kami dengan ketua gereja telah membuat buku juga Bapak sekalian. Agar apa? Agar anak kita dari SD, SMP terbiasa dengan agamanya. Untuk apa? Agar dia juga betul-betul punya mental yang baik. Saya yakin Bapak sekalian ini perlu proses lah. Perlu kenapa? Karena perlu ada dokumen, ada standar yang kami buat. Tidak hanya cakap saja Bapak Ibu sekalian. Sehingga insya Allah kami berharap next nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan kami yakin generasi anak kita akan baik. Ini mohon maaf Bu ya, perlu kami sampaikan Bapak sekalian. Kami sudah apel upacara ke semua anak SMA di Kota Dumai. Bapak Ibu tahu anak kita yang Muslim berapa orang sholat subuh Bu ya? Hanya 10% Bu ya. Berapa sholat subuh berjemaah? Hanya itu mencari. Termasuk yang Kristiani, berapa tiap minggu ke gereja? Sama Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Orang tuanya sudah sibuk dengan ekonomi, orang tua sudah sibuk dengan yang lainnya, sehingga lupa dia ada basic yang harus mereka tempat. Saya yakin wali kota tidak bisa bekerja sama, tidak bisa maksimal tanpa bantuan orang tua. Kenapa? Madrasahnya anak ada di rumah-rumah. Makanya berapa Bapak Ibu sekalian ke depan ini kami terus bisa dengan Kak Ida dan kepala sekolah semuanya. Dan catatan kami, kepala sekolah yang tidak melahirkan anak-anak yang punya karakter akan kami evaluasi dengan tegas. Karena mohon maaf, tunjangan guru luar biasa.
ada sertifikasi, ada dari Pemda kita, ada dari gaji, dan banyak peluang-peluang mereka. Alangkah naifnya kalau kepala sekolah tidak maksimal untuk mengejar bagaimana menutup kekurangan. Berikut dari sekalian, khidmat infrastruktur. Ini berkah oleh sekalian. Rasanya Tok Saril, mimpi saya bangun rumah yang 3 tahun sahabat, mimpi tanpa campur tangan Allah oleh sekalian. Mohon maaf, zaman Pak Jonas dulu APD 1,1, Pak Herol juga segitu. Ini berkah Pak, bukan karena wali kota pintar. Saya yakin kata Allah, intan surullah yang sutuh kata Allah. Kalau engkau bantu agama Allah, pasti Allah bantu. Hari ini sekalian angka tertembus 2 triliun APBD kita. Bapak bisa lihat jalan Dok, jalan Sudirman, drainase dan sebagainya. Mungkin Tok Saril udah lama tak ke rumah. Sekarang Tok Saril berapa titik sudah clear pas pasang roknya. Baik dengan siang, mau depan Telkom yang hari banjir, alhamdulillah. Kami sudah pantau selama setahun, alhamdulillah pasang rok sudah cukup baik. Ini juga berkat kita semuanya. Mohon maaf, kami juga sudah berharap dari provinsi, dari pusat. Mohon maaf tidak ada sama sekali. Jadi kami dengan apa yang ada kami maksimalkan. Untuk apa? Uang kita ada Pak. Uang kita ada. Hari ini terus kami besar. Jadi insya Allah kami berharap ini Tok Saril tahun depan tinggal lagi di Pantai Murah, tempat Pak Ismadi. Mana Pak Ismadi ini? Kalau dia sudah buat klaim-klaimnya, tinggal bantaran sungai. Dan kami yakin sekalian, kenapa hari ini masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Kami punya relawan kebersihan lebih kurang 150 orang di 4 kecamatan. Setiap pagi mengambil sampah ya. Dan masyarakat masih juga tidak peduli. Minimal depan rumah dia Bapak sekalian. Kami ada WA group, tapi kami tetap optimis. Kenapa? Tagline kami Dumai berkhidmat, melayani dengan ikhlas dan ibadah. Saya yakin Bapak sekalian juga akan menjadi baik untuk kita semuanya. Karena betul kata Tok Saril, untuk apa kita bangun banyak-banyak kalau pasar tidak selesai. Maka Tok Saril kami fokus. Dalam siang alhamdulillah kemarin sudah clear, ada pula yang mencuri pintu air. Kemarin dari Telkom sudah clear, ada pula yang mencuri klaimnya. Ini nggak tahu kerjaan siapa. Mungkin anak kita yang perlu kita bina. Sehingga kami yakin insya Allah Bapak sekalian, target kami 2024 ya tidak menjirokan, nggak mungkin lah. Dengan 3 tahun setengah merubah semua nggak mungkin. Tapi insya Allah untuk pasang rok berarti dia termasuk juga tempat kakak kami di Semangka hampir bilang clear lah. Tempat Kak Teguh Rupiah juga sudah hampir clear masalah pasang roknya. Kenapa? Memang ada strategi yang sangat sederhana yang kami buat. Kita naikkan bantarannya, buat klaim, dan itu sepantau. Kenapa? Memang daerah kita memang cukup tinggi. Terutama di bulan 9 kemarin sudah kami pantau alhamdulillah. Nanti sekali lagi di bulan November ini juga kami ada pasang sekitar 2,5 2,6. Bapak sekalian, khidmat infrastruktur hari ini sudah menyentuh ke seluruh kelurahan, baik Sungai 9, baik Bukit Kapur, semuanya. Tapi mohon maaf, tidaklah semua gang kami penuhi. Bohonglah kalau wali kota Haji Faisal menjanjikan bohong. Tapi alhamdulillah berapa titik sudah kita penuhi, dan kami Buya dengan DPRD sangat sinergi. Sangat sinergi, kami sangat bangga. Anggota DPRD rumah yang luar biasa. Kami tahun ini sudah mengesahkan Buya APBD 24 sudah kami ketok Palu kemarin. Kenapa? Kami ingin membangun rumah. Dan ada juga ya biasalah, ada juga yang bacalek-bacalek yang nyentil-nyentil, silahkan saja. Kami bismillah, karena kami dipilih tanpa money politik. Kami dipilih tanpa membayar Bapak Ibu sekalian. Rasanya berdosa kalau saya tidak membangun rumah. Kami mohon Bapak sekalian, masih banyak PR kami. Kami tahun depan insya Allah membangun stadion bola, karena bola yang persemai zaman Samsir luar biasa sampai Liga 3. Rasanya Pak sayang bibit-bibit kita tidak manfaatkan. Dan kami dengan teman-teman klub bola dengan PSSI persemai, insya Allah di Januari akan pertandingan pertama. Kenapa kami bangun Tanjung Palas yang kemarin Pak Jonas bangun karena memang terkendala. Insya Allah tahun ini sudah kita buat ide dan kami angkat 40 miliar. Ini berkah Bapak sekalian. Dan mohon doanya. Saya yakin hari ini Bapak sekalian, kita nanti betul kata Tok Tan tadi, Tok Saril, nanti kita akan ada pesta besar. Ada pemilihan presiden, DPRD, provinsi maupun DPRD Dumai. Tolong Bapak sekalian, kita boleh beda pilihan, boleh beda warna, tapi jangan saling menghina, jangan saling mencaci. Untuk apa? Dosa kita jangan belum clear, masa tambah dosa lain. Kami berharap sekalian, tolong pilih terbaik. Saya sangat iri dengan Buya Meldi. Anak saya Buya kuliah semester 3 di ISI Buya. Saya setiap bulan atau 2 bulan saya ke sana. Rasanya Pak sangat miris. APBN terbesar Buya dari Dumai Buya untuk Riau. 12 triliun sampai 13 triliun pajak kita masuk CPO Pak ke pusat. Tapi nol. Kenapa? Tidak ada perhatian DPRD untuk memperjuangkan. Kita ini kenapa? DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat getol memperjuangkan APBN-nya. Saya kemarin ke Solo, bawa anggota kami urus 3 hari di Solo. Bayangkan Pak,
350 miliar diperjuangkan dari DPR Pak untuk membangun. Saya ke Pak Kukuh kemarin, turapnya saya tanya dari PBN. Jadi kami berharap sekalian, tolong mari kita pilih DPR yang memperjuangkan Dumai. Saya mohon maaf, saya juga agak apa juga kemarin ada juga dari partai sebelah yang memang betul maaf, saya perlu sampaikan juga. Ini partainya siapa nih? Partainya Mas Gaben ini. Untuk apa Opung Epidisi Nipar. Dia memang bukan saya puji lah. Dia sangat memperjuangkan Pak. Ini jalan apa yang di jembatan Sungai Gantung, impres Pak yang dari apa jalan Parangkitang tembus Pak ini. Kemarin sudah tekan kontrak sama Balai PUPR dan insya Allah dibangun Pak sekitar 4,5 kilo. Juga kami berjuang terus dan kami terima kasih. Dan kami berharap dengan termasuk Buya Sarul Aidi Buya, anggota Buya PKS, walaupun bukan dapil sini Pak, alhamdulillah kita juga dapat Pak nih pelabuhan Pak yang di Dock ini bantuan Opung Epidisi dan juga Sarul Aidi memperjuangkan sekitar 30 miliar. Alhamdulillah ini tahun clear Bapak sekalian. Jadi kami berharap Bapak sekalian hari ini Dumai sudah berubah. Yang dulu industri, sekarang Buya kami fokus destinasi-destinasi. Alhamdulillah ada Ekopark, ada DEC, ada kawasan pertanian terpadu, ada yang lainnya. Dan hari ini kunjungan Kota Dumai lebih kurang setiap minggunya sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Sekarang Bapak Ibu sekalian lihat kuliner menjamur Kota Dumai. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pertumbuhan ekonomi luar biasa. Bukan dari kami, tapi angka PPS sekarang Buya pertumbuhan ekonomi kita 5,4% Pak, tertinggi setelah Pekanbaru sekalian. Jadi kami nggak bertingkang, kami hari ini menunjukkan bahwasanya Dumai lagi bergerak, lagi membangun. Dan kami sangat berharap keluarga besar alumni SMP Negeri 1 tolong beri kontribusi untuk Dumai, beri pemikiran untuk Dumai. Dan kami yakin dengan sinergi kita insya Allah akan baik. Tok Saril, mohon maaf, setelah kita sudah anggarkan sekitar 150 miliar untuk dinas pendidikan. Kenapa kami tidak bangun aula di situ? Mohon maaf, kami lagi bangun SMP negeri yang di Meranti, Bangsa Aceh dan juga di Labrosek. Kalau kami bangun nanti aulanya, kami sudah ngomong sama Bu Ida juga. Kalau kita bangun tidak ada komplain. Kenapa? Sekarang zonasi sangat tinggi Bang. Jadi kami berharap nanti insya Allah setelah SMP di Labrosek kami bangun siap, tahun ini dibangun Tok Saril, sehingga insya Allah ada pembilahan anak-anak murid. Sekarang SMP 14 kami bongkar, numpang di SD di Labrosek. Insya Allah Tok Saril kalau untuk bangun aula, insya Allah kami bisa. Karena di SMP Negeri 2 sudah cantik aulanya, di SMP 9 sudah cantik aulanya, dan insya Allah nanti SMP 1 nanti insya Allah clear semua SMP ini akan dibangun. Insya Allah. Karena bangun aula hanya cukup 4 miliar saya nggak ada masalah. Tinggal tempatnya Tok Saril. SMP 1 terkunci dengan tempatnya. Kalau kita memang robohkan, ya robohkan semuanya agar kita buat desain baru. Kalau untuk menambah lagi harus ada yang dikorbankan untuk sekolahnya. Jadi insya Allah SMP harus kita tingkatkan minimal 3 tingkat, bisa mengurangi donasi. Tapi yang berkah Bapak sekalian, sekarang SMP kita, kalau di SMA memang harus susah donasinya. Memang tanah kita tidak ada, tempat lalu yang memperjuangkan kemarin tanah Jampas susah di kota Pak. Jadi kami bilang Pak Kansol, tolong Pak Kansol. Kalau memang susah membangun di kota, tolong tambah kelasnya. Tahun ini alhamdulillah ada 3 kelas di SMA 2, ada 3 kelas di SMA 1, ada 3 kelas juga di SMK 1. Itu apa? Agar donasi dapat berkurang. Kalau SMP Bapak sekalian, termasuk SD sekarang Buya, pola pikir orang rumah sudah berubah sekarang. Sekarang banyak anak masuk ke SD ini, ada Basma, ada Muslimin, ada Al-Izzah, ada At-Torik. Alhamdulillah SD kita Buya sudah berkurang Buya. Termasuk juga ada Kalam Kudus, ada yang baru yang di Purnama. Jadi anak-anak SD orang tua sudah beralih ke masuk ke SD yang favorit. Sehingga insya Allah SD kita Buya ada bertempat termasuk Sri Lanka, kita akan punya SMP. Dan alhamdulillah SMP juga sekarang sudah mulai beralih orang tua kita. Baik ke SMP ini ada orang Dumai. Maka kami besar tolong SMP swasta yang punya inovasi, punya strategi yang baik, silahkan bangun. Kami support. Kenapa? Kami ingin agar kami SMP negeri, SD negeri, kami bisa untuk yang lainnya. Sehingga insya Allah yang kaya biar yang tempat yang baik, yang tak mampu kami tingkatkan kualitasnya. Baik dari bantuan bosnya, bantuan APBD-nya, sehingga insya Allah kami punya target. Nanti insya Allah SD kita akan ada yang kita minimalkan, dia punya digital kurikulum merdeka. Dan kami kemarin Buya, kita juga dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan, digital kurikulum mereka terbaik se-Indonesia Bapak sekalian. Ini berkat kepala sekolah yang luar biasa. Karena mohon maaf, kepala sekolah kerja cukup berat sekarang Tok Saril.
banyak guru mereka, sekolah penggerak, siswa beradab. Rasanya sudah buntu kepala sekolah karena banyak betul tugasnya. Tapi kami tetap semangat karena kami sekarang kepala sekolah yang menunjuk langsung kadis pendidikannya, tidak wali kota. Tolong pilih terbaik. Sekarang maka kepala sekolah sekarang Bang Madelius sekarang yang muda bang, tidak yang tua sudah pensiun. Termasuk Pak Abdullah sudah pensiun, ini nanti Pak Jaini juga sudah mau pensiun. Jadi sekarang kepala sekolah ditunjuk oleh kadisnya. Agar apa? Agar kepala sekolah taat dan patuh kepada kadis pendidikannya, tidak takut kepada wali kota. Karena kami ingin sinergi antara kadis dengan kepala sekolah bisa baik. Dan kami berharap sekalian mohon doanya. Kami juga tahun depan ada proyek strategis kita bangun, termasuk juga nanti di Selinsing Buya di berkah Dumai Kusaril, Dumai berkah hari ini. Mohon doa sekalian. Kemarin teman-teman kami dari Menteri Perhubungan telah survei pasir yang ada di Selinsing dan juga daerah TPI. Ini Buya alhamdulillah hasil lapornya silikanya terbaik sedunia Buya. Insyaallah lagi kita akan berusaha untuk di tanah kita 40 hektar Selinsing kita akan bangun pabrik silika dan alhamdulillah yang nampung sudah ada orang Singapura. Tinggal nanti Menteri Perhubungan meng-IC-kan juga Menteri HK. Mohon doa ya sekalian. Kalau ini Bapak Ibu sekalian berhasil, saya sangat yakin kita tidak butuh lagi APBN misalnya, karena penghasilan dari PAD pasar silika ini lebih kurang 500 miliar untuk penghasilan PAD kita bro. Bayangkan kalau penghasilan 500 miliar, saya rasa siapapun nanti wali kotanya akan mudah membangun. Kami hari ini bagaimana untuk Dumai betul-betul menjadi kota idaman yang hanya listrik, tapi menjadi betul-betul terrealisasi dengan baik. Kami mohon doa Bapak sekalian, para senior kami. Saya yakin memperjuangkan Dumai, membangun Dumai memang sangat susah. Karena merubah perilaku manusia tidaklah gampang. Tapi kami berkah hari ini, kami sangat senang dengan Bapeda kami Bapeda kami bilang Bapeda Syariah. Seda kami Seda Syariah dia bilang. Bapeda kami juga Bapeda Syariah. Mohon maaf bagi sekalian, pendapatan PAD kita dari distribusi hari ini 2 kali meningkat Buya. Kenapa? Tidak ada yang bermain Bapeda dengan perusahaan. Mohon maaf dengan Pertamina, Tosaril kami gas 50 miliar dapat PAD. Ini terlagi SDU ada 190 miliar masuk PAD. Kenapa? Perhitungan hari ini yang hari mohon maaf BPD tidak sesuai kenyataan di lapangan. Alhamdulillah sekalian kami besar karena kami yakin target kami 2024 dengan kita rubah program kita menaikkan PBB untuk perusahaan dan juga untuk yang lainnya. Orang miskin sudah gratis Pak, di bawah 100.000 sudah gratis yang tak mampu, jadi semua sudah free. PBB kita 100.000 sudah tidak tarik lagi, sudah free. Kami berharap sekalian, kalau ini kita maksimalkan, bapendanya baik, sehingga insya Allah target kami untuk pendapatan retribusi dari BNPB dan PBB, target kami nanti insya Allah 1 triliun di 2025. Dan kami berharap dalam doanya ini bisa terjadi. Kenapa? Karena memang kita memang semangat bahwa Dumai betul-betul dapat mandiri. Karena mohon maaf Tosaril, kalau kita ada APBN, mohon maaf, kalau kita minyak turun, ya Bu ya, apalagi ada nih untuk pilpres pasti akan berkurang. Tapi kalau kita mandiri fiskal, saya yakin dengan PAD kita yang besar, saya sangat yakin kita bisa membangun Dumai. Bahkan Dumai ke depan next akan menjadi Rio Pesisir provinsinya di Dumai. Kayak mohon untuk Kamal, untuk Saril, Pak Naryo perjuangkan ini. Karena zaman Pak Anas sudah di DPRD, sudah waktu zaman Pak Naryo sudah terrealisasi Pak, tinggal DPR RI. Dan kami telah membuat konsep untuk Saril, kami berkonsep dengan forum untuk Rio Pesisir. Siapa nanti capresnya, kami berharap dia akan kampanye Dumai. Insya Allah kami Nasdem telah koordinasi akan menjadwal juga Anies ke Dumai. Kita akan MOU. 2 kami minta. Pertama, minta tanah konsesi. Kedua, Rio Pesisir. Teman kami ke PDIP juga dengan Uber, tolong Uber. Usahakan juga Pak Ganjar kalau menjadi, tolong kemari. Kita buat MOU. Termasuk juga Pak Prabowo dengan Bang Haji sudah setuju. Draft ini akan kita sahkan nanti dalam bulan depan, bulan 10, bulan 11. Untuk apa? Agar sepakat semua ketua partai, FPK, LKMD, pendeta, ustadz, semua akan terlibat. Untuk apa? Siapapun nanti presiden, dia ada 2 janji yang harus dipenuhinya. Pertama, Rio Pesisir. Kedua, tanah konsesi yang hari ini masih terkembanggalai. Karena memang apa? Karena memang bisa dilaksanakan. Kemarin saya jumpa Pak Jokowi setuju kita wajib bayar NJWP. Cuman di bawahnya agak susah kita jumpa. Tapi next lah, ini kita akan terus gesak. Yang penting hari ini kami berharap Bapak Ibu sekalian, mari kita yang sudah senior Pak, maksud kami lah, kami nggak terasa Pak Nario udah hampir 49 Pak Nario. Rasa udah capek, dia tua aja rasanya. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya akan mati.
Kullu nafsin yang mati, mau wali kota, mau ustadz, mau notaris, semua mati Pak. Tolong Bapak sekalian, yang kita bawa amal ibadah. Bapak Ibu punya duit ratusan miliar di tabungan Pak, tinggal, ya kan? Bapak Ibu punya rumah mewah, kebun, semua tinggal Pak. Yang dapat kita apa Pak? Amal ibadah kita. Kalau Bapak Ibu hanya menabung, nanti itu meninggal, anak Bapak Ibu yang akan cari warisan, berantem dia. Nyesal kita Pak Bu. Saya sampaikan seperti Jumat, seperti Maghrib saya sampaikan. Tolong, mari Pak Bu. Kita punya kepentingan bersama, kita punya semangat bersama. Saya yakin nanti zakat Bapak Ibu sekalian, kita Dumai sudah hampir 8 miliar, dan kami ingin Bapak Ibu sekalian Basnas kita, tolong yang punya kemampuan, tolong berzakat di Basnas. Karena hari ini Basnas telah membantu baik pendidikan, mulai uni maupun yang produktif, dan insya Allah semua Pak saya bilang Basnas, jangan ada uang disimpan di Basnas saya bilang, asal masuk langsung salurkan sesuai dengan asnafnya. Dan kemarin kami juga dengan Universitas Dumai telah MOU walaupun sharing. Kemarin kami bantu separuh, kami separuh. Jadi sekitar 4 orang kami bersisuakan anak-anak Dumai yang tidak mau kuliah ke PCR, anak Dumai yang tak mau kuliah ke Cepu. Karena kami telah anggarkan sekitar 70 orang yang kuliah di PCR Pekanbaru, juga di Cepu. Untuk apa? Ada 2 syarat. Yang pertama tak mampu, yang kedua prestasi. Baik prestasi akademik maupun non-akademik. Baik di hafal Quran 5 juz, alhamdulillah sudah kita kirim Bapak Ibu sekalian. Dia juga berkah untuk apa? Agar dia ke depan. Untuk apa? Mendongkrak ekonomi keluarga, mendongkrak ekonomi Dumai. Karena kami berharap sekalian tamatan PCR, tamatan Cepu, rata-rata Pak semua bekerja punya. Maka kami ambil yang teknis, fokus ke teknis. Kenapa? Insya Allah dia jadi bekerja, dia bisa keluar negeri, dia bisa mana, sehingga dia memanggil anak Dumai. Kenapa? Dia dibantu oleh PPD, dibantu oleh uang rakyat. Dan saya sangat yakin, pasti secara umum nasional dia akan punya kontribusi untuk depan. Sekali lagi selamat Bang Jun, selamat Pak Mas Eko, selamat semua pada SMP 1. Tetap jalan satu rahmi, terus buat bakti sosial, bantu Dumai, perhatikan Dumai. Saya yakin alumni SMP 1 ada di seluruh dunia. Dan kami yakin Mas Eko tetap semangat. Jangan bilang nggak peduli, mungkin belum ada rangsangan saja. Mungkin perlu ada strategi bagaimana merangkul anak-anak alumni SMP 1 bisa bergabung dengan 3 alumni. Saya sangat yakin insya Allah dengan pengurus yang baru, bagaimana bisa membuat inovasi, membuat strategi sehingga mereka akan nyaman bila bertemu dengan teman alumni SMP 1. Lebih kurang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari pelindung Ikatan Keluarga Alumni SMP 1 Dumai. Yang terhormat Bapak Buya Mahyildi Insyaallah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat hormati Pak Wali Kota Dumai, Faisal, serta seluruh perangkat OPD Kota yang hadir. Selanjutnya yang hormati jajaran pengurus 3 SMP Negeri 1 Dumai, baik pelindung, penasehat, kemudian juga pengurus harian. Selanjutnya menghormati para seluruh anggota yang hadir pada hari ini, baik pengurus ataupun juga sebagai anggota dari alumni. Dan terkhusus tentunya dari yang mewakili kepala sekolah yang hadir dan tokoh-tokoh alumni SMP Negeri 1 Dumai. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan. Syukur sama kita berikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Limpah rahmat dan karunia-Nya, salawat dan salam buat kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang akan sampaikan Ibu. Yang pertama, selamat kepada pengurus Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Dumai, Badan Pengurus Pusat periode 2023-2024. Mudah-mudahan insya Allah dengan diresmikannya dan lengkapnya kepengurusan, maka tentu harapan kita akan bermanfaat kepada
Kota Dumai khususnya, dan kemudian juga kepada SMP Negeri 1 Dumai. Tadi panjang lebar yang telah disampaikan oleh Pak Wali Kota. Banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian juga banyak investasi yang juga masuk ke Kota Dumai. Maka saya itu kata kuncinya ini akan dirasakan oleh masyarakat Dumai ketika SDM Dumai ditingkatkan. Sumber daya masyarakat Dumai ditingkatkan. Alhamdulillah Pak Wali juga sudah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan SDM itu. Telah sama kita dengarkan, disekolahkan ke banyak perguruan tinggi dengan memberikan beasiswa. Nah, diharapkan ke depan bergeraknya investasi, kemudian optimalnya potensi ketika SDM yang ada di rumah ini kita tingkatkan. Maka dalam hal ini, disinilah salah satu arti penting alumni, yang akan bagaimana menggerakkan dan bagaimana memotivasi siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Dumai untuk bersemangat baik belajarnya ataupun juga untuk melanjutkan kepada jenjang yang lebih baik. Karena tadi ada pasir silika yang terbaik di dunia. Jadi memang di Indonesia ini banyak potensi-potensi terbaik di dunia. Sama halnya juga dengan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu perikanannya itu juga terbaik di dunia. Lobsternya lobster terbaik di dunia. Ini rahmat yang Allah berikan kepada bumi Indonesia ini. Nah, dengan ada potensi yang seperti itu, maka tentu perlu didukung dengan SDM. Nah, maka soal itu kita harapkan dengan adanya Badan Pengurus Pusat IKA alumni SMP Negeri Dumai ini dapat berkontribusi dalam rangka untuk mendorong, dalam rangka untuk menyemangati, dalam rangka untuk bagaimana anak-anak Dumai yang nanti akan berada pada posisi puncak di dalam perusahaan-perusahaan yang akan berada di Dumai. Kenapa? Karena memang salah satu tujuan kita bernegara adalah itu, memberikan kemakmuran, memberikan kesejahteraan, kemudian mencerdaskan. Hadirnya pemerintah Indonesia ini dan kita merdekakan Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan. Nah, tentu ini adalah menjadi tugas daripada sekolah yang ada di Kota Dumai dan kemudian juga menjadi tugas daripada alumni untuk mendorong motivasi siswa-siswi di SMP Dumai itu. Seperti yang kita sampaikan juga tadi di Masjid Mukminin, Muslimin, bahwasanya walaupun mereka hari ini berada di SD ataupun di SMP ataupun di TK sekalipun, maka mereka itulah yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Mereka itulah yang akan menjadi pengendali bangsa ini ke depan. Mereka itulah yang akan menjadi tokoh-tokoh puncak di dalam kehidupan berbangsa bernegara ke depan. Maka sudah ada pilihan kita. Kalau memang cita-cita kita itu untuk menghadirkan anak kita, putra-putra terbaik dan bangsa ini, daerah-daerah ini, untuk berada pada titik pengendali kehidupan berbangsa bernegara ini, maka tidak ada pilihan kecuali kita serius untuk memberikan perhatian kepada pemuda-pemudi, siswa-siswi hari ini. Saya tidak membayangkan Bapak Ibu hadirin berhadir, saya menjadi gubernur. Kenapa? Karena orang tua saya di sini cuma tukang becak di sini. Merantau ke sini karena memang orang tua saya
tidak sehat, maka mencari daerah yang panas, dan pada itulah Dumai pilihannya. Kemudian pekerjaan aja berbeda dengan ada di kampung halaman. Tetapi anak tukang beca pun bisa menjadi gubernur. Ini suatu hal yang tak pernah terbayangkan oleh kita. Nah, maka dalam hal ini, inilah motivasi ini yang kita hadirkan dan perhatian. Nah, waktu itu saya pada hari ini dari sekolah tidak ada yang hadir, ya. Maka waktu itu menurut saya kepala sekolah, ya, apakah SD, apakah SMP, SLTA, memang harus membangun komunikasi dengan alumni. Kalau saya di Sumatera Barat wajib. Salah satu penilaian kepala sekolah itu adalah mampu untuk bersinergi dengan alumni. Kenapa? Karena alumni punya jaringan, alumni punya SDM, alumni punya pengalaman, alumni juga banyak jumlah orang. Nah, maka dalam hal ini kita harapkan ke depan dari alumni bisa membangun komunikasi yang lebih maksimal dengan sekolah, ya, dan kemudian juga tadi ada rencana untuk meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana di sekolah. Mudah-mudahan ini akan lancar, sehingga ini akan memberikan kenyamanan pada siswa-siswi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih kondusif, yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Dan kemudian selanjutnya juga kita dengarkan dari alumni tadi sudah mendirikan Universitas Dumai. Nah, waktu itu kita memberikan apresiasi ini kepada beliau. Dan ini adalah satu jawaban yang sangat tepat. Ya, kenapa? Karena memang saya yakin, percaya, berbahagia. Ketika saya dulu di sini, ya, dibandingkan sekarang ini luar biasa perkembangan Dumai ini. Dan saya yakin, ya, 20 tahun lagi Dumai ini akan menjadi daerah ataupun juga kota. Perlu diketahui juga, kota Dumai adalah kota yang terluas kedua di Indonesia. Jadi kota Dumai adalah daerah kota yang terluas di Indonesia. Dia artinya dia punya lahan yang cukup luas dan juga punya potensi yang luar biasa. Dan ke depan juga akan bisa berkembang, akan lebih maju lagi. Nah, untuk itu kata kuncinya, ayo siapkan SDM kita yang lebih berkualitas. Kita harapkan alumni ke depan akan bisa berperan untuk itu, sehingga kota Dumai, masyarakat Dumai, dan kemudian juga pendidikan di Dumai ke depan akan lebih baik. Selamat kepada pengurus yang baru dan sukses dalam rangka membawa alumni untuk lebih baik di masa yang akan datang. Ubi jalar tumbuh berkilin, tumbuh besar di sela bebatuan. Selamat bertemu para alumni semua, semangat saling jaga persatuan. Jadi kita di sini berkumpul adalah untuk menjaga merawat persatuan. Sukses ketika kita kompak dan bersatu. Petik sekuntum bunga di pematang, susunlah rapi dalam jambangan. Semangat bersama jadi persatuan, tetap semangat untuk kebersamaan. Ya, jadi alumni yang tadi ada maju di DPRD provinsi, DPRD kota, dan kemudian juga ada yang maju di daerah lain nantinya, maka itu kita harus dukung. Ya, dan itu berhasil ketika kita kompak dan bersatu. Sobek kertas agak secarik, hendak dipakai menggambar denah. Kepada pengurus alumni SMP 1 Dumai yang dilantik, semoga dapat bekerja dengan amanah. Hanya pendakian ke Bukit Selasih, hati-hati jangan sampai jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Mahelni yang seru. Dari Dumai ke Padang Panjang, singgah sebentar di Kelok 9. Untuk kesekian kalinya kami ucapkan kepada Bapak Buya Mahelni selamat datang. Semoga mempererat tali persaudaraan. Baik, Bapak Ibu, tuan-tuan, Bapak, para tuan yang kami muliakan. Pak Ahmad berbaju biru, pakai kasut tak pakai sepatu. Acara pokok sudah berlalu, acara hiburan yang kita tunggu